Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nas'aluhu hayatan tayyibah wa salamatan fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jasmani dan rohani. Tentunya kita berharap semua itu digunakan semata untuk ibadah, sesuai dengan tupoksi kita bahwa hidup ini memang untuk ibadah. Dan dalam ibadah ada ruh, ada semangat, ada jiwa, ada nyawa yang menyertainya, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Tentunya kita bisa melihat perjalanan seorang tua yang kebetulan Allah karuniakan anugerah keterbatasan netra. Dan itu terjadi sejak kecil. Hingga kemudian ketika usia tuanya, sebut saja namanya Mbah Jum dari Jogja. Beliau ini istiqamah, menekuni satu ikhtiar, libtighai mardhatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala lewat kasab, lewat pekerjaan, yaitu sebagai penjual tempe. Dan berangkat dan pulangnya itu diantarkan oleh cucunya. Jadi berangkat dari rumah dibonceng oleh cucunya. Sesampainya di lapak, beliau turun menjajakan dagangannya dan cucunya pulang. Nah, luar biasanya Mbah Jum ini sembari menunggu pelanggan datang, beliau tak lepas mendendangkan sholawat. Sholawat ala Muhammad. Dan luar biasanya lagi, setiap akan pulang, cucunya disuruh untuk menghitung jumlah uang yang didapat hari itu. Jika lebih dari 50.000, maka diperintahkan oleh Mbah Jum untuk memasukkan ke kotak amal masjid. Masya Allah. Apa yang menjadi rahasia? Kok harus setelah dihitung selebihnya dari 50.000? Ternyata Mbah Jum ini sudah membuat perhitungan. Modal dagang tempe itu 20.000. Dan keuntungannya 30.000. Maka jika lebih dari 50.000, maka itu adalah hak yang harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata cucunya, seringkali didapatkan lebih, bahkan pernah mendapat 350.000. Bayangkan 350.000. Apa kata Mbah Jum? Kembalikan yang 300 kepada Allah. Kita punya hak hanya yang 50 itu. Subhanallah, sangat luar biasa. Di samping beliau ini adalah penjual tempe, keseharian beliau ini juga menolong sesama sebagai tukang pijet. Dan itu pun bayarannya seikhlasnya. Tidak ada tarif. Bahkan kalau kemudian pasiennya itu berkomentar bahwa telah sembuh dari sakit, Mbah Jum selalu mengingatkan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kondisi keterbatasan netra, juga keterbatasan ekonomi, ternyata tidak membuat Mbah Jum itu malas untuk belajar Al-Quran. Dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh cucunya, di masa tua Mbah Jum bisa menikmati sebagai seorang hafidh. Hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Dalam kondisi keterbatasan netra. Maka kalau kita lihat bagaimana sosok Mbah Jum ini
tentu menggambarkan identifikasi daripada ikhlas. Sederhana sekali bahwa ikhlas itu tulus, ikhlas itu bersih, ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada pribadi Mbah Jum. Bayangkan, beliau tidak mau menerima kelebihan dari 50.000 itu karena itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang itu materialis, seandainya seorang itu punya nafsu untuk menumpuk harta, barangkali menambah sedikitlah, barangkali dia akan berkata dalam hati, oh iki turane tekku kok, ini sisa kan buat saya. Pemirsa rahimakumullah, maka di zaman sekarang segala problem sosial yang muncul bisa jadi akibat ketidakikhlasan kita. Bahwa kita melakukan sesuatu perbuatan itu karena pamrih yang bersifat duniawi semata. Bukan karena Allah. Hingga ukuran-ukuran dari keberhasilan itu bukan lagi lillahi ta'ala, tapi linnas. Inilah barangkali sesuatu yang harus kita perbaiki. Dengan satu niatan, semata-mata mukhlishina lahuddin. Itu pesan Allah kepada kita. Bahwa di dalam kita menjalankan ibadah, hendaklah kita memulainya dari keikhlasan itu sendiri. Maka dalam definisi yang sangat sederhana, dikatakan ikhlas itu kalau kita sudah bisa melupakan kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain. Misal kita sedekah, 100.000 dimasukkan ke kotak amal. Bisa jadi kita terpaksa. Bisa jadi kita juga pernah menyampaikan berita itu kepada orang lain. Sedikit pamer begitu kira-kira. Maka bisa jadi satu saat ketika kita sudah melupakan kebaikan di mana kita pernah memasukkan 100.000 ke dalam kotak amal, itu adalah tanda datangnya keikhlasan. Tidak memerlukan untuk mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita perbuat. Itu bagian daripada ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa berdasarkan ikhlas, mukhlishina lahuddin, dan Allah membalasnya dengan ridho dan kasih sayangnya untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.